saya juga ya. Nanti kita jawab jika waktunya memungkinkan. Tapi yang yang terbaru itu sampai saat ini untuk terbarunya seperti surat yang disampaikan oleh BKN, pengumuman BKN terkait dengan penyesuaian jadwal tahapan pelaksanaan seleksi ketiga KPU tahun 2021. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di laman pppk.kemendikbud.go.id maupun di laman sscsnbkn.go.id. Saat ini kita sudah mengumumkan pasca sanggah peserta seleksi kompetensi. Ya, jadi Bapak Ibu pasti lega ya kalau sekarang ini sudah lulus administrasi semua, tapi jangan senang dulu karena masih ada seleksi substansi atau seleksi kompetensi. Tapi dari data yang masuk ke kami itu peserta pelamar itu 925.637 untuk memperebutkan 506.247 formasi itu kecil sekali yang tidak memenuhi syarat. Jadi kami melakukan berbagai negosiasi, diskusi dengan KL terkait supaya Bapak Ibu ini itu bisa paling tidak lolos dari saringan pertama. Jika ada sedikit segelintir yang tidak lolos itu memang sangat tidak bisa ditolong. Contoh ya Mas, kalau di situ di dalam yang sangat bertentangan dengan Permenpan RB nomor 28 tadi, misalnya dia penyandang disabilitas tidak boleh ada tertulis dalam situ melamar untuk penjas guru olahraga. Nah, contohnya seperti itu yang sangat tidak mungkin kami bantu. Jika sejauh bisa kami lakukan, kami ingin memberikan kesempatan seluruh guru honorer itu untuk berlaga dulu uji unjuk kebolehan dalam ujian. Tadi kan ada 3 kali ujian yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada guru untuk ikut seleksi. Dan itu sih terbarunya ya. Nah Bapak Ibu kan banyak pertanyaan nih, baik di Instagram pribadi maupun di laman resminya Kemendikbud, itu ada pertanyaan terkait dengan kapan ujiannya akan dilaksanakan. Jadi ujian yang dilaksanakan itu jadwal dari Kemenpan sudah ada. Tapi biasanya kami akan rapat lagi untuk menetapkan melihat perkembangan kondisi terkini. Kalau di dalam jadwal yang dipublikasikan secara resmi dalam laman BKN maupun Kemenpan, itu kan jadwalnya itu umum untuk seluruh seleksi ASN maupun CPNS itu di akhir bulan Agustus. Namun karena melihat kondisi pandemi seperti ini, apakah karena Bapak Ibu kan harus hadir di TUK atau tempat uji kompetensi, maka kita akan melihat. Nah nanti sabar saja Bapak Ibu, jangan terlalu emosi ya. Sering saya itu loh Mas, diomel-omelin oleh Bapak Ibu guru ini. Enaknya nggak mau kerja, tapi kami terima dengan lapang hati saja. Bahwa nanti itu pasti akan kami komunikasikan kepada Bapak Ibu guru melalui ramalan resmi. Bahkan Mas untuk saat ini, hasil yang sedang berproses saat ini, sedang koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan proktornya, pengawasnya, TUK-nya, ketersediaan komputernya, dan juga koordinasi dengan Kemenak terkait digitalisasi soal. Karena soal Kemenak itu ya Pak Sutopo, itu memang bukan ranahnya Kemendikbud untuk menyiapkan modul maupun soal. Karena secara substansi bukan di kami, maka itu ada di Kemenak. Kami juga lagi koordinasi. Nah, hal yang sedang berproses saat ini tadi, jadi memverifikasi kembali saat ini ya Bapak Ibu guru, jika saat ini belum tidak termasuk dari 900.000 dan tidak lolos memperebutkan 506.000 tadi, jangan kecil hati, karena kami sedang mengajukan kebutuhan lagi selisih dari 1 juta yang belum diajukan. Jadi sebenarnya dari Kemendikbud itu mengajukan 1 juta nih, Bapak Ibu harus tahu prosesnya. Tapi daerah itu mengajukan formasinya tidak sebesar yang dibutuhkan. Sehingga muncullah angka 506. Tapi kami itu butuhnya 1 juta sebenarnya. Oleh karena itu, karena ada kesempatan tahun 2022 untuk melanjutkan seleksi guru P3K ini, kami sedang melakukan verifikasi dan update data. Selisih dari 506 itu berarti 500.000 lagi plus akan menggantikan guru yang akan pensiun di tahun depan. Jadi sekitar 700 ribuan. Itu yang sedang kami ajukan, termasuk meskipun di belum ada tadi appendix yang seperti yang Pak Topo harapkan, tapi Pak Dirjen meminta saya untuk mengajukan juga untuk kebutuhan teknik. Jadi ini sekarang lagi sedang project klinik, sinkronisasi, usulan dan lain sebagainya, Mas. Sedangkan untuk mengatasinya itu, untuk jika ada Bapak Ibu guru yang belum ada pertanyaan terkait dengan hal itu, kami juga sudah membuatkan helpdesk,
sudah membuatkan call center, telegram, yang Bapak Ibu bisa komunikasi pukul 7 pagi sampai pukul 23, Mas. Dijawab live oleh orang-orang yang sudah kami latih untuk menjawab semua pertanyaan Bapak. Coba tuh Pak Sutopo 7 pagi sampai 23.00 jam 11 malam. Nah itu tuh mau jam berapa Pak tidurnya? Nah itu, tapi demi apa? Semua honorer, untuk ya. Ibu Bapak guru. Nah, kami sudah mencoba juga langsung dibalas Pak, langsung 5 menit itu langsung terbalas. Oh, luar biasa kan Pak. Oke, nah ini nyambung nih langsung masuk nih Bu ke sesi tanya jawab. Tadi kan Ibu udah langsung ditanyain nih sama Pak Sutopo. Bu, ini kebetulan ada dari Kuswari SMA N1 Daya Leluhur Cilacap nih menanyakan nih. Tadi kan Ibu udah sampaikan kalau yang sudah 3 kali nggak lolos juga itu bagaimana? Nah ini dari Kuswari, Ibu Kuswari juga menanyakan yang sama. Kalau 3 kali ikut tes tapi nggak lolos juga, kira-kira gimana nih Bu nasibnya? Apakah diberhentikan atau seperti apa Bu? Nunu, silakan Bu. Ya, kalau itu Bu Wakil Ketua Komisi 10 pasti udah punya jawabnya nih Bu Agustina, kayaknya sudah juga ya. Jadi kalau untuk sebenarnya tuh 3 kali ujian itu kesempatan yang sangat luas pada Bapak Ibu untuk mencoba. Dan terkait dengan passing grade ya, passing grade itu kewenangan Kemenpan untuk mengumumkan. Pasti kami Pak Topo belum sudah ada gosip isu yang datangnya dari mana passing grade lebih tinggi. Saya heran Ibu. Itu hoax lagi Bu ya, itu hoax lagi ya. Nah, Ibu Bapak Guru tolong perhatikan laman yang bertanggung jawab, laman resmi. Nggak ada semacam itu. Nah itu bagi yang 3 kali itu yang belum lulus tetap jadi guru tentunya, karena kan pasti di daerah itu masih butuh honorer daerah ya, honorer daerah, dan bisa mencoba peruntungan lagi di tahun berikutnya. Kami kan masih tahun 2022 masih ada seleksi lagi. Terus Bu Wakil Ketua Komisi Bu Agustina kan pasti juga sangat mendukung ya ada keberlanjutan seleksi ini. Oke, baik, terima kasih Bu Nunu. Nah ini ada pertanyaan untuk Pak Sutopo dari Yuswandi. Nah terkait rekrutmen ini nih Pak, sebenarnya apalagi untuk GTK yang istilahnya boleh dikatakan memiliki terbatas ya, segala sesuatu terbatas, teknologi terbatas, semuanya terbatas. Tapi ingin ikut rekrutmen ini, kira-kira menurut Pak Sutopo apa ya yang harus dilakukan baik dari diri sendiri maupun dukungan dari forum sendiri? Seperti apa Pak? Silakan Pak Sutopo. Baik, selain mengusulkan regulasi, kami juga tentu saja menyampaikan permohonan regulasi tadi, baik itu tentu saja kami terima kasih dulu kepada PGRI ya, karena kami bisa sampai seperti ini menyampaikan permohonan di pemerintah, kepada DPR RI, bahkan di Komisi 10 kami pernah diadvokasi beberapa kali oleh PBBGRI. Maka terus terang kami berterima kasih ya, karena PGRI kami bisa seperti ini. Kemudian juga tentu fasilitasi dari Komisi 10 DPR RI dan pemerintah sendiri yang memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Nah, tentu saja ini menjadi motivasi bagi para honorer untuk memperoleh informasi, dan ini kebijakan ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun demikian memang banyak kendala, baik itu fisik, misalnya di daerah yang kekurangan jaringan dan sebagainya. Itu ketika belajar kemarin kita kan menyelenggarakan kegiatan belajar bersama dengan moto berbagi bersama, belajar dan berdoa semoga lolos menjadi 1 juta P3K angkatan 2021. Kita bagikan juga kemarin sebagai rasa gembira kami e-book gratis untuk semua beberapa mapel yang kami miliki dari beberapa sumber, baik itu Kemendikbud atau berbagai macam PGRI, kami rangkum kita buat namanya e-book, karena ada juga yang ternyata guru honorer yang belum sempat membuka atau karena kesibukannya kami maklumi, dan ternyata itu bermanfaat. Bahkan kemarin PAI ketika belum mendapat soal, beberapa juga meminta melalui email. Namun demikian mohon maaf teman-teman, soal tadi overload sehingga saya jadikan pada alaman Telegram. Mungkin bisa membantu suplemen tambahan bagi teman-teman yang belum sempat belajar. Kemudian tentu saja itu fasilitasi belajar kelompok, tapi ya lagi-lagi Prof, Bapak, karena memang P3K ini kurang menarik. Rata-rata mereka inginnya mungkin PNS atau P3K tanpa tes, sehingga kami kesulitan dalam menyampaikan aspirasi sejak dulu. Beruntung kami ada DPR RI, PGRI, dan pemerintah justru yang melihat kami, menolong dari pusat, justru mengambil dari kami dari daerah Purworejo, diambil, ditolong. Ini kalau tidak ditolong oleh PGRI,
DPR dan pemerintah mungkin aspirasi 1 juta ini dari dulu sudah lenyap, dan ini juga berkat perjuangan para pengurus di DPP Forum Honorer non kategori yang komit, tidak pernah menuntut, mendemo, bahkan menggugat pemerintah sejak dulu berdirinya. Karena tadi saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Agustin Wilujeng. Kita itu sebagai guru ketika mendirikan organisasi perjuangan tidak semata hanya menyampaikan keinginan tanpa melihat akibatnya. Maka kami yang dididik oleh orang tua, keluarga guru, maka kalau membuat usulan ya selaras dengan kebijakan yang dimungkinkan. Maka kami terus terang, Prof, sejak lahir Bapak Agustin tidak pernah dalam satu surat pun kami mengusulkan payung hukum PNS tanpa tes ataupun P3K tanpa tes. Terus terang itu bukan kami, Prof, dan jajaran pengurus dan ketua. Kami hanya mohon non kategori 2 ini mendapat pengakuan nomenklatur supaya tadi bisa mengikuti seleksi ASN. Pada waktu itu adanya CPNS, sehingga hari ini mungkin P3K inilah yang terbaik buat kami. Tapi kami harap nanti ini kan hanya mungkin harapan kami kalau negara nanti makmur, ini hanya menjadi program rencana jangka menengah. Program rencana jangka panjang Merdeka Belajar, mungkin guru mungkin dari P3K ini yang memiliki kompetensi, dedikasi, loyalitas ini dapat menjadi pertimbangan melalui peraturan menteri atau peraturan presiden dapat mengikuti seleksi CPNS. Lagi-lagi kami hanya mohon, ya mungkin demikian. Sutopo, siap. Oke, terakhir nih Pak, ini kita kan sudah ada di penghujung acara. 1 menit Pak, 1 menit saja pesan dan harapan dari Bapak nih atas rekrutmen 2 ASN P3K ini seperti apa? Singkat saja Pak, silakan. Pesan terakhir Pak. Silakan. Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, baik Presiden Jokowi, seluruh kementerian, lembaga, DPR RI, dan PGRI. Kami himbau seluruh honorer, baik itu khususnya non kategori 2 untuk mendukung program kebijakan pemerintah ini dan bersabar, khususnya honorer yang formasi jabatan tenaga kependidikan yang belum terakomodir dalam formasi guru yang belum terakomodir. Toh tadi sudah mendapat jawaban langsung atas kegundahan teman-teman formasi jabatan yang belum terakomodir, khususnya juga non kategori 2 tenaga kependidikan akan diperjuangkan, dan kami yakin itu akan direalisasikan entah itu tahun 2021 atau 2022 pelaksanaannya. Kami percaya, namun demikian tentu saja kesejahteraan tadi juga kalau bisa ada ya Pak. Kemudian kami harap teman-teman honorer ini untuk dapat lebih tenang, karena tadi semua sudah dijawab, kebijakan tadi secara makro, grand desainnya untuk menyelesaikan, memberi kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan. Jadi inilah informasi ini yang nanti bisa diterima langsung oleh seluruh honorer, sehingga kami seluruh honorer ini bisa tenang, mengabdi, melayani, mendidik anak-anak lebih tenang, karena yakin nanti akan mendapat peningkatan kesejahteraan dan status kepegawaian. Jadi kami tidak usah pergi lagi ke Jakarta berkali-kali, mungkin cukup webinar apalagi di masa pandemi. Tapi syukur-syukur kami difasilitasi Komisi 10 dan Prof. Nunu ini, teman-teman ini yang konsisten ini ingin ketemu Pak Nadiem, Prof. Ingin menyampaikan terima kasih dan rasa gembiranya. Mungkin nanti difasilitasi Ketua Panja GTK Honorer Prof. Dr. Agustin Wilujeng dan Profesor Nunu. Mohon salam juga untuk Bapak Dirjen GTK, Ketua Panitia Seleksi. Matur nuwun sangat pertolonganipun, ini menjadi spirit. Ternyata tidak hanya memperjuangkan regulasi, Pak Dirjen itu juga memberikan motivasi dan semangat, yang ini menjadi semangat bagi teman-teman kami untuk patuh pada pimpinan kami, karena kami mengabdi di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Tentu saja ketika mengusulkan juga menggunakan sopan santun, etika, sebagaimana tadi disampaikan Prof. Agustin Wilujeng. Ini menjadi spirit bagi kami untuk mendukung program kebijakan pemerintah, dan kami siap mengawalnya sampai 2024. Baik Pak Sutopo, iya. Selanjutnya nih, ya, yang gongnya nih, Ibu Nunu, silakan Bu, 1 menit. Pesan terakhir nih Bu, supaya biar lebih jelas lagi, terutama Ibu Bapak, guru peserta webinar sore hari ini. Silakan Ibu Nunu. Baik, terima kasih Mas Andri. Bapak Ibu guru yang saya cintai semuanya, saya tahu Bapak Ibu sudah bersiap, sangat berharap dengan seleksi ini. Dan 1 step sudah dilalui, yaitu lulus seleksi administrasi. Ini saatnya Bapak Ibu tinggal berusaha dan berdoa
kami di sini di pusat itu sangat ingin Bapak Ibu semua berhasil. Dan tolong Bapak Ibu jangan percaya dengan hoax apapun. Kami kerja terus untuk keberhasilan seleksi ini. Sampai saat ini kami sampai malam-malam meskipun PPKM terus menyiapkan segalanya agar Bapak Ibu bisa terlayani dengan baik. Dan jangan percaya hoax. Yang Bapak Ibu lakukan adalah mengecek laman-laman resmi seperti guru pppk.kemendikbud.go.id maupun sscsnbkn.go.id. Disitulah semua informasi yang resmi Bapak Ibu bisa dapatkan. Jadi itu saja, Bapak Ibu tetap semangat dan semoga berhasil semuanya mengikuti seleksi. Dan jika pun nanti tidak berhasil, masih ada kesempatan di tahun 2022. Terima kasih ya Bapak Ibu semua, semoga semua sukses dan tetap bersabar dan berdoa. Itu saja. Baik, amin. Luar biasa pesannya Ibu Nunu. Nah tuh, ingat Ibu Bapak peserta webinar, jangan percaya hoax, percaya pada sumber yang resmi. Lihat-lihat di belakangnya ada kemdikbud.go.id atau bkn.go.id. Yang resmi, kalau nggak resmi masih bingung, tanya helpdesk-nya dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Tuh, ayo manfaatkan semua kebaikan-kebaikan yang sudah disediakan pemerintah melalui Kemendikbudristek. Baiklah, akhir kata kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Nunu, untuk Ibu Agustina, dan juga Bapak Sutopo yang telah berkenan menjadi narasumber dan juga membagikan informasi yang sangat informatif sekali sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang tetap setia mengikuti acara webinar sampai tuntas. Saya, Andrew Fangidai, beserta panitia yang bertugas, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata, tindakan yang kurang berkenan. Minum jamu, makan nangka, bunga merekah di tengah kota. Tak terasa berakhirlah webinar. Gelorakan terus, semangat, merdeka belajar. Ingat selalu mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam sesi webinar Silaturahmi Merdeka Belajar selanjutnya.